Berapa bahayanya penyakit dangki? 8. 1 sampai 5 sudah dibicarakan. Tanya satu demi satu, kada ingat lagi. Lebih baik diulangi. Yang pertama dari 8, ifsadut ta'ah, runtuh seluruh amal ibadah. Kasihan. Ka majelis taklim datang aja, ka urunan datang, sembahyang berjamaah rajin, lawan laki taat, sehingga kebaikan-kebaikan banyak yang numpuk dikerjakannya. Alhamdulillah. Tapi sayang 1000 sayang, batin dangki dengan orang lain. Seluruh ibadah yang dikerjakannya sejak kecil, sejak akil balik tidak ada nilai, hancur seluruhnya. Sian lah. Mudahan diampuni Allah Ta'ala datun ini kita bahrina kada sempat belajar menghilangkan penyakit dangki. Kasihan. Apalagi saingan, Allah Akbar, calon sama pada calon presiden, sama pada calon gubernur, sama pada calon bupati, sama pada calon camat, sama pada calon lurah. Yang satu pangkat, yang satu diterima oleh masyarakat, yang satu tidak. Kalau saja yang tidak, ini penyakit dangki berbahaya. Awas muhai, awas kam, awas, awas kam bini kam, kayaknya mau ada gigilaan mulai. Aku tulak ke dusun, anak berangkat ke dusun. Itu bahayanya. Maka itu saya sudah katakan, mengantisipasi kalau orang sudah naik daun itu jangan lupa membaca surah Al-Falaq 13 kali sesudah selesai salat asar. Wa min syarri hasidin, itu pedagang, pejabat, pokoknya bagus banget dibaca selesai sembahyang asar. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, kalau sampai kepada wa min syarri hasidin, Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah, Muhammad, kau harus berlindung kepada aku Muhammad, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kita bicarakan nanti bahwa penyakit dangki itu titik jenuh terakhir adalah al-qatlu, membunuh. Sangat berbahaya. Pokoknya karena nyaman melihat orang dapat nikmat. Kayak apa caranya seorang kada kau mahantup upahakan. Nah, kalau yang pertama bahwa seluruh amal ibadah kita itu hancur, bersumber kepada hadis junjungan kita Rasul tadi, iyyaka wal hasada fa innal hasadat ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takuti penyakit dangki, karena dangki itu memakan kebaikan seperti mana kayu kering dimakan oleh api. Allah, kayu kering dimakan api. Bangunan yang terdiri dari juta, miliar, triliun, berkubarnya api dengan waktu relatif, waktu yang sebentar sudah sirna bangunan itu di persada bumi. Sejak akil balik kita kerjakan ibadah, kita kumpul ibadah, tapi selalu diserang penyakit dangki. Kada enak hati melihat orang dapat nikmat, hancur ibadah kita itu. Sudah mulai takutan dah dangki itu, mulai takutan. Tambah nanti terakhir yang keempat pembahasannya bagaimana cara menghilangkannya, mengobatinya. Yang kedua, al-ifdha ila fi'lil ma'asi. Orang penyakit dangki itu al-ifdha ila fi'lil ma'asi, atau izdiadatul ma'asi, bertambah-tambah maksiat. Ya Allah, Pak, Bu, kebaikan sudah gugur hancur, maksiat dicatat orang. Apa gunanya hidup lagi? Coba kita bayangkan, apa gunanya kita hidup di dunia panjang umur kalau seluruh ibadah kita itu hancur, kemudian ibadah kita hancur, maksiat tulis surang terus bertambah, tidak ada gunanya lagi hidup dia. Karena menurut Imam Ghazali punya alasan, idil hasidu la yakhlu imma bighibatin au namimatin. Karena orang penyakit dangki tidak sunyi-sunyinya, ada kalanya adu domba, ada kalanya mengupat.
tengah malam tuh bila nang bini tuh dangki kuyanya tuh nang sebelah rumah tuh abahnya aja tuh menyeudin sebuah rumah tuh aja dari padek deh tuh ketianan pulang nang apa masa terserah orang bebi ini balaki itu betianan gak kadakah nang orang nang kada sing lakian tuh bang betianan. Oh kalau seorang nih jadi bibinin betianan tuh gura kada sing lakian tuh ada ikutan. Siti Maryam tuh kan kada sing lakian mbak anak kan pian Siti Maryam lah pian ijah Maryam tuh malaikat meniup di lengan baju menggelembung ke parut ada Andika si Udin merujaknya di tengah awak bepalabanan menuruti Maryam. Maryam tuh kada gagampangan Maryam tuh saumuran kada suah ke pasar seorang nara Maryam talu kali sehari ke pasar. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna lakiha. Karena orang dangki manguya ado domba ya Allah mengupat ado domba anjur atar ya Allah ado domba anjur atar anjur domba diadu ado domba apa sebutnya lagi kenapa sebutnya lagi ado domba anjur atar maksudnya lagi enggak ada 3 tuh nah ado domba diadu anjur atar dianjur gitu aja gawian tak nya 3 aja entah adu asah diadu itu 3 adu asah adu domba anjur atar hari-hari gawian nang itu aja tuh penyakit dangki tuh punya kada ada penyakit dangki orang betianan enggak kada sing lakian itu kan itu urusan orang apa kita mau ngento kita lebih banyak dosa daripada orang lain kenapa aku mengharungi urusan orang kita menguyai orang itu ini akunya kita banyak nih berdosa pada inya mungkin maksiatnya itu aja kalau aku banyak lagi maksiat pada inya kita tutup mata aja atas kesalahan orang lain persitan kita tidak tahu kita urusan orang lain dan kita mengaku lebih banyak dosa aku daripada kalau penyakit kita dalamnya kada bersih tapi punya penyakit bersih kada bersih dalam batin kalau perlu buat dalam koran kalau perlu licihakannya tuh Guru Bakri tuh ini tuh ini kayak apa caranya menutup kemuliaan orang kayak apa caranya supaya orang lain melicihkan inya juga ikut itu terdapat di dalamnya penyakit dangki kita sudah bicarakan yang paling banyak diserang penyakit dangki menurut dalam cerita yang kita ceritakan yang telah lewat adalah menurut Nabi Musa cakapan dengan iblis yaitu 2 ustadz dan kiai dengan pedagang itu rawan dangki itu rawan mana dangki itu guru sama pada pedagang sama itu rawan pada dangki jadi kita harus waspadalah ujar Bang Napi yang ketiga kalau amal ibadah sudah runtuh tidak ada nilai maksiat bertambah. Yang ketiga hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui ya Allah apa gunanya lagi hidupmu Nabi kada mengakui umat siapa kita umat Abu Jahal. Nah Pak sekali lagi ini kita harus datang ke majelis taklim untuk membersih batin kita. Jadi kalau di kampung itu tahu kerja pagi sore kita cuma sekedar kawan sekedar itu aja kada sampai ke hati jangan usah jangan dikawani pastinya didintu aja bahasa Banjarnya sabab apabila kita mengawani orang jahil nang kada mau datang ke majelis taklim kita berhasil didangkinya gagal dihapuskannya hapus di muka dari baiknya di belakangan lain itu nang dikatakan peribahasa pampat di luar rencong di dalam di lidah pandai bertanam tebu dalam hati racun berbisa ujar orang kalua sangat membahayakan hermanus syafa'ah Nabi kada mengakui umat. Ya Allah sekali lagi nah mudahan datun ini kita diampuni bahari nagainlah kada sampat memberasihi batin ini dangki aja seumur sin mati juga yang